pertama telah diceritakan, Bakar menjadi khawatir dan takut. Karena secara tiba-tiba, pintu gudang di mana dia sedang berada di dalamnya tertutup rapat. Laki-laki itu benar-benar takut sekali. Dia menduga kalau pintu gudang itu telah ditutup oleh Bukadir majikannya. Kenapa pintu ini terkunci? Aneh sekali. Padahal pintu ini belum ada kuncinya. Aku baru saja akan membuatkan kunci pintu gudang ini. Tapi kenapa bisa terkunci? Dan siapa orang yang menutup pintu ini? Bu Kadir! Bu Kadir! Tolong saya, Bu! Saya terkunci di dalam gudang. Bukakan pintu ini, Bu! Tolong saya! Bu Kadir! Dan Jael! Tolong saya! Dan Jael tinggi! Bukakan pintu ini! Bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai tidak ada orang yang menolongku? Apakah aku akan berada di gudang ini terus? Aneh. Tidak mungkin kalau tidak ada orang yang menguncinya dari luar. Pintu ini belum ada kuncinya. Aku tahu persis kenapa pintu ini bisa terkunci rapat. Benar-benar mengherankan. Aku sama sekali tidak mengerti ini. Jail! Bu Kadir! Tolong saya, Bu! Bukakan pintu ini! Bagaimana aku akan bisa keluar dari dalam gudang ini? Pintu gudang ini terlalu besar dan tinggi sekali. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa tidak ada orang yang mendengar teriakanku? Aku terpaksa menunggu kedatangan Bu Kadir saja. Bakar akhirnya putus asa. Dia hanya bisa mengharapkan kedatangan Bukadir majikannya itu. Laki-laki itu kemudian duduk menyender pada dinding pintu. Dia tidak mengerti sama sekali kenapa pintu yang tidak ada kuncinya itu bisa terkunci rapat. Malam sudah tiba. Bakar sudah berada cukup lama di dalam gudang itu. Tetapi belum juga ada orang yang datang. Bukadir yang diharapkan datang menemuinya tidak juga muncul. Sudah malam, tapi kenapa tidak ada orang yang datang kemari? Bukadir, kenapa dia tega? Kenapa dia tidak muncul? Padahal dia tahu kalau aku berada di gudang ini. Padahal dia tahu kalau aku sedang membuat kunci pintu ini. Tapi kenapa dia seolah tidak mau peduli? Aku haus sekali. Aku lapar. Sejak pagi tadi aku belum makan. Aku lapar. Jail sini. Ada apa, Bu? Ibu kelihatan cemas dan khawatir. Benar. Aku khawatir. Apakah kau melihat Bakar? Iya. Bukankah tadi pagi Bukadir sendiri yang menyuruh dia membuatkan kunci pintu gudang? Benar. Itulah kenapa dia tidak ada. Dia belum juga muncul menemui saya. Saya khawatir sekali. Saya sudah mencarinya ke seluruh tempat ini. Saya tidak menemukan dia. Apa benar begitu? Aneh kalau Bakar sampai tidak ada. Biarlah saya bantu mencarinya. Tidak perlu. Jangan merepotkan.
Biar aku cari sendiri. Aku hanya tanya padamu. Mungkin kau melihat dia. Atau kau tahu dia itu pergi keluar. Saya tidak melihat dia, Bu. Tapi saya kira Bakar tidak mungkin keluar rumah. Bukankah dia orangnya tidak kurang ajar pada Ibu? Dia itu patuh. Dia itu sering izin jika ada keperluan apa-apa. Sudahlah. Sebaiknya kau tidur saja. Jangan kau pikirkan Bakar. Biar aku saja yang mencarinya. Kau harus menenangkan pikiranmu. Kau harus bisa membahagiakan dirimu. Jangan kau campuri masalah lain. Sebentar lagi perkawinanmu dengan Nilam akan tiba. Terima kasih, Bu. Tutuplah pintu kamarmu rapat-rapat. Jangan keluar dari kamarmu, ya. Kau calon pengantin. Tutuplah pintu kamarmu rapat-rapat, ya. Baik, Bu. Saya tutup pintu ini. Aku jadi curiga. Apa benar Bakar itu terhilang? Bu Kadir sepertinya menyimpan rahasia. Dia seperti tidak mau diketahui tentang dirinya. Tapi dia baik padaku. Aku sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Dia sudah begitu banyak menanggung segala kebutuhan persiapan perkawinanku. Rasanya aku khawatir juga. Ya, aku akan melihat ke gudang itu. Ya, aku harus melihat ke gudang itu. Mungkin Bakar masih ada di situ. Sampai di depan gudang itu. Pintu gudang ini dikunci rapat sekali. Aneh. Apakah Bakar memang sudah selesai membuat kunci pintu itu? Kemudian dia menguncinya dan pergi entah kemana. Bukankah pintu ini belum ada kuncinya? Barangkali Bakar sudah membuatkan kunci ini. Apa? Aku mendengar suara pintu gudang ini seperti diketuk-ketuk dari dalam. Ya? Aku mendengar suara teriakan orang meminta tolong di dalam gudang itu. Apakah itu Bakar? Bagaimana mungkin kalau dia sampai terkunci di dalam gudang itu? Aku harus membuka pintu ini. Aku harus menolongnya. Di dalam gudang itu ada orang terkunci. Jaya Singgi. Bu Kadir. Mas Anggi Tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sita Bio Farma. Kau telah melanggar peringatanku, Jaya Singgi. Kau sudah keluar dari kamarmu. Maafkan saya, Bu Kadir. Saya hanya penasaran. Saya tidak mengerti kalau Bakar sampai menghilang. Ya, saya di tempat ini tidak melakukan apa-apa. Saya datang kemari hanya ingin melihat apakah Bakar memang tidak ada, Bu. Bukankah aku sudah peringatkan? Kau jangan memikirkan macam-macam. Kau sebentar lagi akan menjadi pengantin. Kenapa kau harus mengurusi orang lain? Bakar itu laki-laki. Dia sudah tua. Dia bisa menjaga diri. Dia tidak mungkin hilang atau kenapa-napa. Tapi Bu, tadi saya mendengar suara pintu gudang itu seperti dipukul-pukul dari dalam. Dan suara teriakan orang meminta tolong. Tapi suaranya tidak jelas. Suaranya jauh sekali kedengarannya.
Saya ingin membuka pintu gudang itu. Saya harus menolong orang yang ada di dalamnya, Bu. Barangkali orang itu terkunci di dalam gudang itu sudah terlalu lama. Saya berpikir kalau orang itu adalah Bakar, Bu. Bukan. Jangan kau buka pintu gudang itu. Pintu itu sudah terkunci rapat. Barangkali Bakar sudah membuatkan kuncinya. Kau tidak usah macam-macam. Perlu kau ketahui, gudang itu memang angker. Seringkali ada suara-suara yang menakutkan menggoda orang. Apakah benar begitu? Apakah memang gudang itu ada roh halusnya yang sering mengganggu orang? Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi kau bukan pemilik rumah ini. Kau tidak tahu akan keadaan rumah ini, kan? Ya, saya mengerti kalau begitu. Barangkali hanya pendengaran saya saja tadi. Mungkin benar apa yang dikatakan Bu Kadir. Kalau suara itu adalah suara roh halus yang mengganggu saya. Itu terserah kepercayaanmu. Tapi memang begitulah adanya. Gudang itu angker. Itulah sebabnya aku akan menutup gudang itu agar tidak dimasuki orang. Maafkan saya, Bu. Saya permisi. Saya mau kembali ke kamar saya. Celaka. Bagaimana kalau sampai Jael Singgih masuk ke dalam gudang itu? Aku harus berhati-hati. Dia harus terus aku ingatkan agar tidak datang lagi ke gudang ini. Sangat cerah, secerah wajah Jael Singgih. Karena pagi itu, Jael Singgih akan menemui Mulam Cahya untuk mengabarkan tentang hari perkawinannya. Selamat pagi, Bu. Sibuk sekali kelihatannya. Sedang menyiapkan makan pagi. Oh, kau nampak rapi sekali. Sepertinya pagi ini kau akan pergi. Iya, benar. Pagi ini saya akan minta izin pada Bu Kadir. Saya akan pergi menemui Nilam. Saya akan memberitahu dia tentang ketentuan hari perkawinan kami yang Bu Kadir telah putuskan itu. Karena sejak Bu Kadir memberi keputusan tentang penentuan hari perkawinan kami, saya belum menemui Nilam lagi. Dan saya belum memberitahukannya bahwa hari perkawinan itu ditentukan tepat pada saat munculnya bulan purnama. Ya, bulan purnama. Baiknya memang begitu. Tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Kau belum sarapan. Kau perlu makan dulu. Biar nanti pulangi saja. Bagaimana kabarnya Bakar, Bu? Apakah sudah ketemu? Saya tidak tahu kalau Bakar itu akhirnya tidak kembali. Saya mengira kalau dia itu kembali ke tempatnya. Tapi saya tidak mau susah. Saya bisa mencari pembantu lain. Banyak penduduk desa yang mau bekerja. Apa benar Bakar tidak akan kembali lagi kemari, Bu? Dan dia sudah kembali ke tempatnya? Ya, aku kira begitu. Tapi mencari orang kepercayaan itu susah, Bu Kadir. Memang banyak orang yang mau bekerja. Tapi apakah mereka bisa dipercaya seperti Bakar? Bukankah Bakar orangnya rajin dan bisa dipercaya? Sejak dia aku suruh mengerjakan pintu gudang untuk dibuatkan kunci, kepercayaan itu sudah hilang. Makanya dia barangkali pergi dan merasa malu. Tapi bukankah pintu gudang itu sudah ada kuncinya sekarang, Bu? Kukira Bakar tidak melalaikan tugasnya. Dan itu saya yakin Bakar yang telah membuatkan kunci pintu gudang itu, Bu. Sudahlah. Nanti kau kesiangan. Kalau kau mau pergi menemui calon istrimu, pergilah. Iya, saya pergi, Bu. Kenapa Jael Singgih masih saja bertanya tentang Bakar? Dia tidak tahu kalau sebenarnya Bakar aku kunci di dalam gudang itu. Aku sengaja memantek pintu gudang itu dari luar. Karena Bakar sudah berani kurang ajar. Dia berani masuk ke dalam gudang itu. Ternyata orang yang telah mengunci Bakar di dalam gudang itu adalah Bu Kadir sendiri. Perempuan itu telah memantek pintu itu dari luar. Sementara itu Bakar yang berada di dalam gudang kelihatan tengah terkulai lemah. Wajahnya pucat. Setelah 2 hari berada di tempat itu,
dia tidak makan dan tidak minum. Lapar sekali. Aku haus. Kenapa Bukadir sepertinya tidak peduli padaku lagi? Kenapa dia tidak muncul mencariku kemari? Tega sekali dia. Apakah dia memang membiarkan aku mati kelaparan dan kehausan di gudang ini? Lapar, haus. Aku tidak kuat berdiri. Aku sudah tidak kuat bergerak lagi. Aku harus mencari makanan di sekitar tempat ini. Aku harus mendapatkan makanan apa saja yang bisa aku makan. Aku tidak mau mati kelaparan. Laki-laki itu kemudian merayapkan tubuhnya dengan maksud akan mencari makanan. Hingga akhirnya dia menemukan setumpuk makanan dan buah-buahan. Makanan dan buah-buahan. Banyak sekali. Aneh. Di gudang ini ternyata ada makanan dan buah-buahan. Tapi sepertinya semua itu sengaja diletakkan di tempat ini. Siapa yang menaruhnya? Apakah Bukadir? Biarlah, aku sedang lapar sekali. Akhirnya tanpa pikir lagi, Bakar langsung melahap makanan dan buah-buahan itu. Sedikit pun dia tidak menyisakan makanan itu. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tos, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa tuh? Hidrotalsin. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsin. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Tubuhku kini sudah agak segar rasanya. Aku tidak lemah lagi. Aneh. Apakah memang Bukadir yang sengaja meletakkan makanan dan buah-buahan di sini? Sepertinya dia memang sengaja menyuguhkan semua itu. Tapi untuk siapa? Ada orang membuka pintu gudang itu. Siapa orang yang datang itu? Apakah itu Bukadir atau Denjaya Siki? Tidak ada siapa-siapa. Aku tidak jelas sekali melihat ada orang. Aneh. Tidak mungkin kalau tidak ada orang yang datang. Pasti ada orang yang membuka pintu itu. Siapa sebenarnya yang datang itu? Bukadir! Denjaya! Apakah kalian yang datang? Bukadir! Aku di sini! Denjaya! Aku di sini, Den! Kenapa tidak ada jawaban? Kenapa sepi dan sunyi saja? Aneh.
Siapa yang buka pintu itu? Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat mulut hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Nah, Birayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya yang membuka pintu gudang itu? Lalu bagaimanakah dengan Jail Singgi yang sedang menemui Nilam Cahya untuk memberitahukan tentang hari perkawinannya yang akan dilaksanakan pada malam purnama? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri